Oke, ya selamat bergabung teman Bapak Ibu semuanya. Kita balik lagi nih ke permasalahan selingkuh. Ini permasalahan yang seru banget dan lagi hot juga, Bunda. Oh ya? Akan selalu hot sepertinya kan. Bagian dari gosip kan yang semakin digosok makin sip ya. Wow. Beberapa saat lalu banyak sih yang muncul di sosmed segala macam. Bahkan ada yang banyak yang minta untuk dibahas itu masalah seorang suami istri ini yang baru nikah, ternyata suaminya selingkuh sama ibu mertuanya gitu, bahkan sampai viral banget. Oke, kita nggak akan bahas di situnya, kita akan lebih fokus ke proses hubungannya dengan karma dan reinkarnasi. Setuju ya, Bunda ya? Setuju. Kita kan nggak baik ngomongin orang ya. Nggak boleh ngerumpiin orang. Tapi kita ngomongin kira-kira proses pembelajaran apa sih yang akan kita dapatkan. Sebelum mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua donatur dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih, karena ya tanpa donasinya kita nggak bisa ngadain podcast seperti ini ya. Jadi terima kasih banyak donasinya yang akan digunakan untuk proses edukasi, juga proses bantuan-bantuan bagi teman-teman yang membutuhkan. Kira-kira Bunda sudah siap untuk diskusi malam ini? Oke. Selingkuh, kalau kemarin kan yang diomongin tuh selingkuh nggak sih kita ngelakuin A, selingkuh nggak sih kita ngelakuin B gitu. Bahkan kemarin ya ada hal baru itu bahwa kalau kita terlalu ngefans sama seseorang tokoh public figure gitu kan, dan kaget juga jawabannya yang Bunda bilang ya, dengan sedikit banyak perhatian itu terbagi tuh orang udah ngerasain gitu bahwa waduh ini perhatiannya terbagi nih, ini cintanya udah gak 100% untuk aku nih kan, misalnya seperti itu. Dan ya bagi beberapa orang mungkin itu sudah dianggap suatu proses perselingkuhan. Tapi kan ya pasti ya begitu ada api ada asap, begitu ada asap ada api. Nah setelah proses perselingkuhan, entah dia diselingkuhin ataupun dia menyelingkuhin, itu pasti ada proses yang terjadi di intern orang itu kan. Dan kadang-kadang ada yang langsung bilang, oh sudahlah semua lelaki sama aja gitu. Iya, atau semua perempuan sama aja gitu. Bahkan kadang-kadang jadi satu stereotype gitu. Aduh, kalau sama manusia ntar pasti diselingkuhin lagi gitu. Yaudah nggak usah sama manusia deh, misalnya seperti itu. Terus sama apa? Ya nggak tahu. Buktinya banyak loh sekarang kan. Gitu. Lebih tertarik sama yang 2 dimensi gitu kan. Pacarannya sama kartun gitu. Iya, entahlah proses apa di situ. Cuman ada kepercayaan yang retak, ada keyakinan yang ternodai, dan akhirnya trauma itu muncul gitu. Cuman apakah memang setiap proses seperti itu pasti ada trauma, Bunda? Karena ada nih yang hubungin saya, dokter saya nih, saya diselingkuhin nih sama pasangan saya sih nggak trauma gitu, tapi bla 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 panjang lebar kali tinggi. Pas diukur ternyata trauma juga gitu. Itu gimana, Bunda? Oke. Wah, ini belum apa-apa saya udah ditodong nih sama pertanyaan. Karena kemarin katanya kurang semangat, kurang banyak nanya. Udah saya tanya aja sekarang. Ya begitulah, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi setiap kepala pasti punya opini berbeda. Wah, pasti. Dokter Asto kurang ini, Bunda kurang ini, kurang itu. Nah kalau semua orang itu kita dengarkan, maka kita jadi pusing 7 keliling. Lebih baik kita terima saran mereka dan kita koreksi batin. Ya kira-kira yang mana sih yang terbaik. Padahal bagi dia mungkin tidak menarik, tidak baik, tapi mungkin bagi yang lain ya itu sudah cukup menarik ya, untuk cukup bagus. Tapi bagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Jadi harap dimaklumi, kita semua mungkin tidak bisa memuaskan, saya dan Dr. Asto tidak bisa memuaskan semua orang, tapi inilah persembahan yang terbaik, pelayanan yang terbaik yang kita berikan pada semua orang yang menonton YouTube ini, termasuk nih teman-teman di Soul Team yang telah ya semangat menyiapkan podcast pembelajaran ini. Begitu juga
kepada semua donatur, karena kan terselenggaranya podcast ini kan juga berkat donatur dari mereka yang paham dalam proses berbagi. Apalagi yang kami bagikan di podcast ini adalah sesuatu yang mendidik atau mengedukasi banyak orang untuk paham lebih dalam proses karma dan reinkarnasi. Karena dengan kita paham, kita tidak lagi kebingungan atau mencari pertanyaan ke sana ke sini yang berhubungan dengan masalah kehidupan kita. Dan saya yakin dengan proses pembelajaran karma dan reinkarnasi, paling tidak yang dulu masih bertanya-tanya, nggak ada yang ngasih jawaban, semua ada jawabannya di sini. Ya, itulah tujuan kami untuk mengedukasi pembelajaran lewat YouTube yang kami bagikan. Jadi mohon maaf apabila masih ada yang kurang berkenan, ya kan. Kita ya Dr. Asto ya berusaha untuk terus bertumbuh atau mengkoreksi, dan kita siap dengan kritikan atau masukan untuk kami menjadi lebih baik. Ya, dan nggak usah takut atau nggak enakan gitu ya ngasih saran. Bener. Kasih aja gitu, karena apapun itu pasti akan kita telah untuk menjadi lebih baik kan. Apa ya? Ya kita udah siap untuk diberi masukan. Ya. Oke. Nah, malam hari ini sebenarnya sudah banyak juga yang masuk kayak pertanyaan, termasuk tadi apa yang ditanyakan oleh Dr. Asto berhubungan dengan trauma. Kalau kemarin kita bahas adalah dari mana sih muasal dari proses selingkuh itu. Nah, banyak yang mengatakan, wow, baru tahu nih saya, ternyata itu toh yang menyebabkan. Bahkan selama ini kalau di semua agama berhubungan dengan perselingkuhan itu nggak ada jawaban yang pasti atau yang tepat. Kenapa sih orang bisa berselingkuh atau bagaimana? Karena ya rata-rata semua pasti mengalami. Ya ternyata ya memang semua pernah mengalami gitu. Cuma yang tergantung pada proses mengolah rasanya kalau saya lihat. Ya. Proses mengolah rasa. Ya, karena semua ada rasa. Karena saya kemarin sudah berbagi bahwa proses perselingkuhan itu muncul karena rasa yang dulu pernah ada. Rasa yang dulu pernah ada itu maksudnya di past life kita punya hubungan ya yang romantis atau yang cukup melekat ya, membuat keterikatan, sehingga ketika kita kelahiran kita berikutnya, kita terlahir pada waktu yang bersamaan. Ketika kita bertemu, ada rasa yang dulu pernah ada itu muncul ke permukaan, ya muncul lagi. Jadi ada orang bilang cinta pandangan pertama, atau baru melihat aja kita sudah rasanya sangat tertarik, karena sebenarnya kita semua punya rekaman di dalam dirinya. Bahkan kemarin saya bilang ada loh yang memang punya rekaman selingkuh yang akan terus berulang, sampai ada kesadaran orang tersebut untuk ya kembali pada kesadarannya atau mulai menyadari itu salah, sehingga mulai mengolah rasanya supaya tidak terjadi proses perselingkuhan ya, karena mereka tahu oh itu tidak baik. Nah, proses ini pun ternyata ya perlu perlu waktu untuk bertumbuh. Ini termasuk dalam proses spiritual, bertumbuhnya kesadaran ke arah yang lebih baik. Ya, jadi ini wajar memang banyak terjadi, dan di sini kembali pada proses bagaimana kita menyikapi diri kita untuk memahami atau menyelesaikan karma kita berhubungan dengan proses perselingkuhan. Kalau kita belum bagus dalam mengolah rasa, kemungkinan kita akan mengikuti hawa nafsu kita dan terjadilah perselingkuhan, bahkan mungkin menghancurkan rumah tangga. Tapi kalau kita punya kendali atas nafsu kita, mungkin kita lebih memilih untuk saya tahu bahwa saya punya rasa, tapi saat ini di kehidupan saat ini
saya telah berkomitmen dengan keluarga, dengan suami, istri, atau anak-anak saya untuk menjaga keluarga saya tetap harmonis. Maka dia pun akan mengikhlaskan atau mengatakan ya itu dulu. Dan rasa itu memang tidak harus diperkuat. Ya, keputusan untuk memperkuat atau tidak tergantung pada diri kita. Kadang-kala disinilah ketika banyak konsultasi mengenai perkawinan, ketika ada proses selingkuh, saya hanya menyarankan untuk proses penyelesaian karma. Ya, karena pasti ada dong sebab akibat dari proses ini. Nah, di sini kalau mau dibahas panjang, memang kalau per kasus lebih enak sih. Ada yang ngusul, Bunda kenapa nggak dipanggil aja yang pernah diselingkuhi atau pernah menyelingkuhi. Terus saya bilang kalau itu mau dibahas kan itu malah merusak nama baik ya, mungkin keluarga yang terkait dengan itu akan punya malu karena aib kok dibuka, mungkin akan menyinggung atau menyakiti orang lain. Jadi mungkin lebih baik kita belajar saja dari yang secara general, dan nanti apabila memang ada kasus-kasus baru kita bahas tanpa harus menghadirkan orang lain. Ya, itu rasanya lebih bijaksana. Toh masalah ini akan kalau dibahas tidak akan selesai-selesai. Makanya saya bilang rasanya ini memang perlu diskusi yang panjang, karena untuk mencari solusi harus dilihat dari proses rekaman jiwa ya dari orang tersebut, tidak bisa dipukul sama rata. Ya, inilah uniknya ketika kita ngebahas kemudian harus mengamati dari kasus per kasus sesuai dengan karma orang tersebut, sesuai dengan rekam jejak prosesnya di masa lalu. Ya, jadi kalau sekarang Dr. Hasto bertanya gimana dong menghadapi trauma dan sebagainya, ya jelaslah kita trauma dengan hal itu tidak hanya pada kehidupan saat ini saja. Rekaman di past life itu juga sangat menentukan, karena benih-benih karma itu terekam di dalam diri. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan untuk kasus-kasus mengenai perselingkuhan ini? Kalau saya runut, saya amati semua kembali pada diri kita. Kita mau punya kesadaran untuk memilih, ya tentu penyelesaian karma yang mendamaikan, atau memilih untuk proses saya mengikuti dari keinginan ego atau hawa nafsu tersebut. Ya, itu tentu membutuhkan kebijaksanaan. Ya. Jadi ya ketika kita melihat ada proses perselingkuhan, kemudian saling tunjuk, biasanya kan kalau orang berselingkuh itu niatan mereka untuk berumah tangga sudah baik, untuk berbagi. Tapi ketika ada satu yang merasa dikhianati, yang satunya biasanya langsung balas dendam. Ya, kadang terus saling menuding bahwa ini itu yang salah. Kenapa enggak kita sama-sama duduk dan menyadari, ya, memberi kesempatan untuk berubah, sehingga ada menyelamatkan tidak hanya keluarga ini saja, tapi ya tentu proses-proses sosial yang lainnya pun akan berpengaruh. Ya, memang nggak bisa Dr. Hasto saya hanya bahas masalah perselingkuhan. Nanti kalau trauma lakukan satu, lakukan ini, dua lah. Orang-orang tuh biasanya cuma pingin seperti itu. Padahal proses ini harus benar-benar diamati lebih dalam. Kadang-kadang bisa aja yang berselingkuh ini sebagai terdakwa karena sudah berselingkuh, tapi bisa-bisa kalau diamati, pantas dia berselingkuh karena ini begini. Nah, itu tidak bisa kita samakan semuanya. Oke. Ya, cuman tadi menarik nih, ada satu statement Bunda yang menarik gitu ya. Kan ini ngacu lagi ke yang kemarin Bunda. Enggak apa-apa Bunda. Bunda masih saya tanya ini ya.
ngacu kayak kemarin kan, pada saat seseorang itu menyelingkuhi seseorang, kita kan menanam satu proses perselingkuhan, dan tentu hutang ini harus dibayar, dan juga orang ini harus menyadari proses tersebut. Tapi kan banyak nih ya gitu kejadiannya, dia selingkuh nih, oke, gue bisa kok selingkuh lebih nih. Itu tadi balas dendam. Itu di pikiran mereka ya, to make it even gitu, membuat itu menjadi adil. Menurut mereka, gue nyakitin lo, misalkan gitu kan. Tapi secara karma apakah itu hitungannya seperti itu? Ya bisa aja dia membentuk karma baru dari proses itu. Ya, jadi kalau kita mau bahas nih, orang itu diselingkuhin. Ya misalnya nih ada ibu-ibu random lah diselingkuh sama suaminya gitu. Kemudian dia menyalahkan suaminya, kamu selingkuh begini, dan akhirnya dia merasa sangat sakit hati. Nah, kebetulan suaminya ini juga membela diri. Loh, saya itu melakukan selingkuh ini kan karena kamu tidak becus sebagai istri, sebagai ini, sebagai itu, kan alasannya kan banyak jadinya. Dan menghalalkan proses ini. Nah, itu yang kelihatan secara berfisik. Tetapi kalau kita mau menelaah lebih dalam, ternyata di balik itu semua, sang istri ini di past life-nya punya rekaman menyelingkuhi daripada suaminya yang sekarang, sehingga dia harus mendapatkan karma, rasa sakit hati dengan proses kehidupan saat ini. Nah, perselingkuhan itu bisa macam-macam, ya, tidak hanya dengan masalah hubungan seks saja. Bisa aja dalam proses bisnis diselingkuhi atau diduakan dan banyak terjadi kekacauan, ya. Jadi ketika energi itu tidak terfokuskan dan terbelah, terpecah, tidak utuh diterima oleh seseorang, maka itu akan membuat suatu penderitaan. Ya, jadi kalau kita bahas di sisi berfisik, ya, secara berfisik mungkin ya seperti yang sekarang nih, saling balas dendam lah, karena tidak terima lah begini, bahkan membentuk karma buruk baru apabila menyikapinya tidak baik. Trauma yang dalam, ya, kadang-kadang anak-anak yang orang tuanya berselingkuh, ada yang terekam di dalam dirinya sehingga dia selalu ketakutan untuk berhubungan dengan lawan jenis. Tapi ada yang melihat orang tuanya berselingkuh, dia malah menghalalkan segala cara untuk berselingkuh juga. Gimana? Oh, modeling ya maksudnya? Ya, karena dia melihat orang tuanya kan mengikuti jejak. Ada yang dia merasa ketakutan sehingga sulit dalam berhubungan karena melihat orang tuanya berselingkuh. Tapi ada yang menghalalkan, oh, bapak gue aja selingkuh, nggak apa-apa gitu. Maka setelah mereka dewasa, tumbuh dewasa, dia melihat juga, oke, gue selingkuh juga, toh nggak apa-apa juga, karena dulu bapak gue selingkuh, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan masing-masing punya penerimaan trauma yang berbeda, dan itu juga tidak bisa kita bahasanya sepintas aja seperti maaf ya, di psikologi harus begini-begini. Itu kan baru permukaan secara berfisik, tapi kalau masuk ke proses batin nih ya, masuk ke proses rekaman jiwa, itu akan terselesaikan ketika kita ada kesadaran memahami bahwa oke, memang itu suatu masalah yang perlu diselesaikan dengan proses kebijaksanaan. Selama orang belum bijaksana, maka dalam proses bertumbuh secara spiritualnya ya mereka akan terus
terlibat dalam proses perselingkuhan, dikit-dikit diselingkuhi dan menyelingkuhi, akan di situ-situ aja. Jadi hobi itu. Jadi hobi. Maksudnya dia akan ketemu dengan masalah seperti itu. Even dia berusaha untuk enggak terjebak dalam jaring-jaring itu, Ya, tapi dia kalau rekamannya masih ada, dia masih bawa magnet super besar yang Betul. membuat dia tertarik ke dengan situ. ya sejenis, hukumnya kan sejenis menarik sejenis nih. Ya makanya masalah perselingkuhan ini kan sulit dibahas di proses agama ABC karena semua akan begitu gitu loh. Ya kan banyak kasus-kasus ya secara seksual ini begini, padahal udah katakan orang yang dianggap suci di agama ini kok kelakuannya begini begitu, kan masih di situ. Karena kita masih bingung juga menyelesaikan perselingkuhan ini harus bagaimana. Tapi kalau kita masuk ke ranah spiritual, ini adalah proses bertumbuhnya kesadaran manusia untuk ke arah yang lebih tinggi. Ini proses seleksi juga. Nah, dalam mencikapi ini, kalau kita memang sudah benar, maka kita akan naik level, tidak sejenis lagi dengan proses yang seperti ini. Nah itu yang proses saya mengamati, kalau memang di proses mereka, apa istilahnya, mereka masih harus mengalami itu sebagai proses karma. Mereka pokoknya saya ingin bercerai, karena mereka pikir bercerai itu adalah sesuatu yang paling mudah. Oke, mungkin mudah dalam menyelesaikan, tapi rasanya mereka belum bercerai. Rasanya belum bercerai. Berarti masih ada kemarahan lang, itu kan masih terikat. Oke, berarti definisi ya, balik lagi ke definisi bercerai ya. Cerai itu kan tidak bersatu lagi. Tidak bersatu lagi. Tapi mungkin mereka cuma bercerai secara hukum aja. Iya, secara proses batinnya, secara proses keterikatannya mereka masih terikat. Walaupun keterikatan itu bisa dalam artian keterikatan yang kayak bener-bener attach, terikat banget, ataupun keterikatan benci, marah, dendam, itu adalah keterikatan. Keterikatan juga. Iya. Selama ini kan orang mikirnya keterikatan tuh ya bener-bener kayak sudah jauh-jauhan gitu ya. Apa ya, keterikatan kayak dependent ya. Jadi kayak bener-bener si A terikat sama si B, artinya ya kemanapun si B pergi, si A ngikut. Nah, itu keterikatan kan kayak gitu, begitu jauh galau. Ternyata kemarahan itu juga bagian dari keterikatan. Ya jadi ya memang harus dipahami lebih dalam. Ya kalau mereka masih dalam benak mereka selingkuh itu gampang, selingkuh itu boleh dan sebagainya, berarti proses spiritualnya mereka ya masih belum cukup baik, karena mereka masih menghalalkan hal-hal yang, karena dengan selingkuh itu akan menyakiti, dengan selingkuh itu akan membuat proses energi yang kacau, ya tidak selaras, tidak saling mendukung, tidak ya, jadi secara energi itu sudah tidak harmonis. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan itu kan ada perjanjian pernikahan, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ketika mereka berjanji untuk saling menjaga, saling menghargai, saling mencintai dalam suka dan duka, kan gitu. Itu komitmen yang harus dijaga. Tapi biasanya mereka akan mulai marah ketika kebocoran energi, istilahnya terjadi. Mungkin perhatian kita udah lebih nih kepada yang lain, tidak fokus lagi dalam pasangan kita. Nah itu sudah mulai terjadi proses perselingkuhan. Nah ketika mereka kemudian berkomitmen lagi, jadi kenapa ada istilah ulang nikah, supaya komitmen mereka bersama lagi. Tapi sama pasangan yang sama gitu. Sama pasangan yang sama. Istilahnya ya berkomitmen lagi. Mungkin ada masalah, kemudian saling pahami, oke itu sudah, sekarang kita harus kembali menyadari, ayo sama-sama. Itu kan sama-sama mengorbankan diri, istilahnya bukan mengorbankan gimana ya, sama-sama menyadari dirinya ada kekurangan. Oke, saya akan kembali ya pada komitmen awal untuk saling menjaga.
Ya, dan ini ternyata menjaga komitmen itu adalah proses spiritual menurut saya. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan janji perkawinan terus habis itu nanti gampang cerai aja, nikah aja lagi. Nah, itu kan semudah itu dalam benak kita udah gampang gitu. Tapi kalau mereka sudah benar-benar spiritual dalam menjalani perkawinan, mereka akan menjaga, saling menjaga, karena kita tahu ya pastilah kalau saya tidak memberikan perhatian, orang akan mencari perhatian pada yang keluar gitu lah. Ya, supaya dia merasa nyaman, aman. Ya, di sini pun kita harus berlatih untuk tidak egois, harus juga saling menjaga hati untuk bisa saling memahami. Apalagi kalau mereka sudah bertumbuh secara spiritual, mereka sadar bahwa rekaman jiwa kita punya banyak rekaman berhubungan dengan pasangan-pasangan kita di past life. Ada godaan, kok tiba-tiba kelihatan loh, kok ganteng gitu. Tapi kalau kita sadar, itu mungkin bagian dari past life saya, cuma segitu aja, kita bilang cukup, kita fokus lagi. Tapi kan sekarang ada juga orang yang menurut mereka spiritual, karena saya orang spiritual loh, saya tahu dia itu pasangan saya di past life, saya harus nikah lagi sama dia. Nah ini kan malah bikin runyam gitu. Taunya saya nikah lagi karena ini. Ya itu bukan spiritual menurut saya. Iya, kalau lahirnya cuma sekali, ketemu cuma satu. Kalau misalnya lahir udah ribuan kali gitu kan, pas satu conference gitu ternyata ada 100 di sana, kan repot juga. Ya, makanya di sinilah kita tuh ternyata bukan diuji ya. Di sini kita belajar untuk berkomitmen bahwa ya sudah, ini loh, perkawinan itu suatu yang sakral, perkawinan itu suatu yang suci. Perkawinan itu bukan hanya masalah seks atau masalah dapat hartanya atau apa, tapi bagaimana dua hati yang saling berbagi, mencintai, menghargai, bertumbuh bersama. Ya itu kalau kita menghormati dari proses itu dari awal, maka ya kita akan menjaga sampai maut memisahkan kita. Kekurangannya kita terima, kemudian ya kalau kelebihannya ada kita hargai, saling berbagi. Dan di sini sebenarnya kembali pada konsep spiritual tadi. Mau nggak suami istri ini bertumbuh bersama, apalagi ada anak-anak. Ego mereka turunkan untuk bisa anak-anak merasa nyaman, aman dengan bapak ibunya. Kalau saya lihat dari proses zaman dahulu itu, saya benar-benar salut banget. Mungkin mereka tidak menikah dengan pilihan mereka, mungkin kayak zamannya Siti Nurbaya gitu, dikawinkan tanpa ini, tetapi mereka bisa membangun suatu perkawinan dengan baik, saling menghargai, bahkan langgeng sampai kakek nenek. Karena apa? Mereka menyadari ya untuk saling nerimo, namanya sigaring nyowo ya, belahan jiwa yang harus saling diisi. Tapi kalau sekarang anak muda sekarang rasanya yang nilai-nilai itu sudah mulai berkurang, hanya kepuasan sesaat atau hanya mau dapat enaknya saja, nggak mau dapat buruknya aja. Padahal kan suatu perkawinan supaya langgeng itu butuh saling menghargai, saling melengkapi. Tadi kan Bunda nih bahas tentang proses perkawinan kan itu ya. Itu menjadi sesuatu yang sakral, apalagi ada komitmen ya, yang ternyata ada juga yang ternyata cuma komit aja gitu. Benar. Tidak benar-benar komit. Cuman kalau kita ngomongin perselingkuhan itu kan tidak hanya di pernikahan gitu kan, maksudnya mungkin aja kita nih belum ada pasangan yang belum menikah tapi sudah ada proses komitmen di sana gitu kan, bahwa ya sudah pacaran lah, atau misalnya ya udah kita komit nanti menuju nikah segala macam. Itu tetap saja prosesnya sama atau ada perbedaan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau secara energi ya, itu ketika dua orang sudah melakukan komitmen untuk bersama, secara energi sudah ada tali yang terhubung, sudah ada karma yang terbentuk, sudah ada karma kelompok yang terbentuk.
even komitmen sorry, even komitmen itu belum tidak ada disebutkan gitu ya, maksudnya walaupun oke, 2 orang nih gitu, mereka saling percaya, saling oke bahwa oh ya udah mau Jalan bareng gitu, walaupun mereka diam-diaman tapi secara hati mereka udah yakin gitu, itu sudah terjadi. Jadi walaupun tidak ada pengikatan secara agama ya, ataupun catatan sipil. Karena sebenarnya proses untuk membentuk komitmen itu dari 2 hati itu aja secara energi sudah terbentuk. Makanya untuk penguatan di alam itu ya orang melakukan ritual itu kan hanya untuk disaksikan, disahkan banyak orang untuk bahwa mereka merupakan suatu pasangan. Ya, bahkan kalau ada yang tidak setuju kan ada yang boleh komplain dulu sebelum mereka dinikahkan kan gitu. Itu kan hanya untuk secara sosial orang tuh melihat. Tapi secara spiritual janji dari kedua orang walaupun tanpa disahkan oleh pemuka agama, sebenarnya itu sudah terjadi suatu proses energi yang terhubung. Oke. Ini Bunda ngomong seperti itu dan kebetulan ada satu pertanyaan yang muncul nih dari Sastra Pamungkas. Selamat malam Bunda, izin bertanya, apakah kualitas penyatuan tali cinta suci dalam pernikahan ada pengaruhnya dengan kemampuan pemimpin upacara pernikahan? Kalau tadi Bunda ngomong kan walaupun tidak ada yang pemimpin upacaranya itu, asal benar-benar mereka sudah dalam hati benar-benar I do, iya saya mau segitu, sudah terbentuk. Iya. Jadi sebenarnya peran itu kan disahkan itu sebenarnya bukan dari yang pemimpin upacaranya, tapi janji dari orang yang meniatkan bahwa oke, saya bersama dia saling menjaga untuk apalagi loh, nanti ini kan baru janji niat saja, apalagi ketika ada kontak secara seksual ya, itu penyatuan dari hal ini pun sudah membentuk suatu tali yang lebih kuat lagi secara alamiah gitu ya. Karena kita makhluk yang spiritual dan makhluk sosial, maka secara spiritual inilah yang harus berhati-hati, karena sebenarnya segitunya loh proses energi itu mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau secara sosial, karena kita harus bersosial dengan banyak orang, maka ritual suatu agama itu diperlukan untuk bahwa secara sosial ini loh, apalagi nanti secara pencatatan sipil kan gitu. Ini kan tahapan-tahapannya, kan ada 3 tahap dari proses energinya, kemudian disahkan secara sosial, kemudian disahkan secara administrasi. Begitu ada proses yang melenceng dari ini, ya tentu diawali dari proses konsep 2 energi ini yang mulai yang saya bilang kemarin, ketika kita berpaling atau selingkuh, maka energi ini sudah tidak utuh lagi. Ya, pengandian 1 orang laki perempuan ini ada tali, nanti dari cakra ini sudah mulai terhubung, apalagi cakra jantung, dia akan terhubung dengan niat bahwa saya oke kan gitu. Dari proses ini kalau sampai terjadi lagi proses seksual, kemudian dari cakra seks itu nyambung juga. Ya, di sini sudah membentuk karma baru, karma kelompok nih. Ya, jadi dari karma kelompok ini nanti proses spiritual nanti kalau memang dia sangat kuat dan disadari, harusnya dari cakra mahkota itu nyambung lagi. Nah, disinilah peran mereka, apakah mereka bersama hanya sekedar seksual saja? Ada orang kan hanya untuk seksual sesaat, habis itu udah bye-bye gitu. Tapi itu energinya masih nyambung terus, akan sulit untuk diputus, maka energi kita akan bocor.
tidak utuh lagi. Jadi kenapa di proses spiritual orang bilang atau di religius ada yang bilang selibat, tidak untuk berhubungan seks dengan yang lain, sepenuhnya hanya untuk terhubung aja dengan Tuhan. Ya, kenapa ada seperti itu muncul? Karena begitu ada hubungan seks dengan yang lainnya yang bukan pasangan kita sudah membentuk pasangan karma baru yang terbentuk. Dan itu akan sulit diputuskan. Oke. Jadi tertarik nih dengan proses tadi kan dibilang, pada saat seseorang itu bilang iya, secara mental aja itu sudah ada tali yang terhubung. Ikatan itu sudah terbentuk. Pada saat dia melakukan proses seksual ada ikatan juga secara fisik gitu kan. Terus pada saat itu memang istilahnya sesuai dengan proses cakrawakota, berarti kan dia istilahnya kayak berjanji dengan pada Tuhan atau seperti itu, dia maka lebih kuat lagi. Ada ikatan yang lebih kuat lagi. Dan walaupun itu cuma dilakukan secara rekreasional tanpa niatan segala macam, tapi itu tetap ada yang di proses seksual itu tetap ada. Dan itu susah untuk diputusnya. Nah, tadi dia nanya nih, Bunda izin nanya, kalau saat menikah dengan karma pasangan menjadi satu, kan tadi kan prosesnya udah dijelasin gitu kan, apakah saat cerai karmanya menjadi sendiri-sendiri lagi, Bunda? Dan apakah benar sampai maut memisahkan kita? Dan sebenarnya dalam artian apakah misalnya si A punya ikatan dengan si B, waktunya habis nih di kehidupan ini, meninggal gitu kan, terus beberapa saat lagi ada nih pada saat mereka lahir bersamaan gitu, apakah keikatan itu juga masih ada? Jangan-jangan itu yang bikin terjadi proses perselingkuhan itu? Bisa jadi seperti itu. Ya, bahkan ada janji-janji di bawah mati, ingat waktu dan kita banyak juga yang ngeri-ngeri gitu kan. Oh ya udah pokoknya saya harus kita di kehidupan yang akan berikutnya kita akan menikah lagi. Ya itu mereka tidak menyadari proses itu secara energi itu sudah terikat gitu ya, mengikat sangat kuat. Ya itu juga pernah saya temukan, dan begitu menyadari, memutuskan, kemudian barulah ada perjalanan yang lebih baik. Makanya kita itu sebenarnya perlu mengenal diri kita lebih dalam lagi. Sebenarnya kayak apa sih diri kita, gimana sih proses jalan hidup kita. Kalau kita tahu kita menyelesaikan dalam kehidupan ini, maka kita akan damai. Ya, beberapa waktu yang dulu saya pernah melihat orang, kenapa saya sampai paham ini kan, karena saya mengalami dan saya melihat tali-tali itu. Begitu ada kaum serem juga, Bun. Ya itu saya kalau melihat kadang serem aja, karena apa? Orang itu kok kayak gurita gitu ya. Bisa kayak gurita. Jangan-jangan Bunda nggak bisa ngeliat orangnya gitu karena tutup kan. Karena talinya banyak ke sana ke sini. Wow, saya begitu. Pernah jadi ingat dulu lihat seseorang kelihatannya kan santai sekali, dia tidak ini gitu loh. Tapi kok banyak sekali talinya. Apalagi tali itu terhubung di cakra seks gitu ya. Saya sampai gini, kenapa ya Tuhan ada yang kayak gitu dalam diri seseorang? Itu awalnya, jadi saya paham kenapa begini itu karena ada begitu gitu. begini begitu pusing juga kita. Enggak, maksudnya ada sebab, ada akibat atau ada kejadian yang membuat saya belajar. Tapi saya bersyukur dengan hal itu sehingga makin ditelaah, makin kesini saya paham, oh seperti itulah kehidupan. Ya, saya berawal dari itu. Saya telusuri, istilahnya waktu itu saya mencari kenapa sih kok banyak sekali tali ini. Nggak taunya kenapa begitu ya, karena dia punya daya tarik secara seksual yang kuat, dan banyaklah lawan jenisnya yang juga
tertarik. Nah, kemarin ada yang nanya Korea drama Korea yang bening-bening gitu. Wah, kita seneng tanpa kita sadari tali kita udah nyambung. Tapi kalau yang itu gampang ya putusnya? Ya kalau tidak sampai terjadi hubungan seksual itu lebih mudah kok ternyata. Oh. Tapi begitu ada hubungan secara seksual itu yang susah. Makanya jangan ngumbar kemana-mana karena tali itu agak sulit untuk diputuskan. Tapi kalau baru seneng aja gitu, begitu kita sadari energi kita udah mengalir, udah nggak genep di diri kita sadari ya, karena itu juga akan membuat hal yang tidak nyaman. Jadi saya mengerti kenapa public figure atau ya katakanlah orang-orang yang terkenal, mereka seringkali mendapat hal-hal buruk dalam hidup mereka karena banyak sekali tali-tali yang berserawutan yang dibuat oleh banyak orang ya, yang mengotori 5 dimensi tubuh mereka, dan itu membuat mereka juga kacau. Jangan bilang jadi public figure itu enak, enggak. Kalau dilihat dari segi energi itu kotor sekali, dan inilah yang perlu mungkin mereka harus belajar untuk membersihkan. Kita kan tidak tahu orang-orang bagaimana, tapi itu juga membuat tidak nyaman. Tapi ada juga yang memang dia yang berbuat sehingga kondisi tali-tali itu terbentuk karena dia banyak ya berselingkuh dengan ini itu ya, itu juga membuat kondisi yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah paham, ternyata ya itu tadi orang menikah itu ada terhubung tali-tali yang secara energi yang menyatukan, apalagi secara spiritual sampai mahkota mereka terhubung untuk proses spiritual. Ya, kalau kita sudah paham sampai di sini dan kita ingin mengarah pada kebenaran Tuhan, ya mari kita olah diri kita, istilahnya hawa nafsu kita manage ya, maintenance dengan baik ya, tidak diumbar ke sana ke sini. Kita paham bahwa inilah saat kita menyelesaikan kehidupan kita saat ini ya, tidak menyakiti tapi menjalani apa yang sudah menjadi komitmen kita dengan baik. Nah, kalau sudah kadung terluka ya itu lain lagi treatmentnya gitu. Ini kan baru maksudnya gini Dr. Hasto, kenapa saya ceritakan hal ini dulu supaya mereka paham, oh ini loh yang terjadi. Kalau kemarin kan baru yang saya bahas berhubungan dengan dari mana sih asal ketertarikan seseorang dengan orang lain yang membuat kecenderungan terjadi perselingkuhan. Oke kan, sudah dibahas kan, Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, sekarang kita akan bahas ini dulu. Bahwa kalau terjadi perselingkuhan itu ada tali yang sana sini yang akhirnya menguras energi kita, membuat kita drop, membuat kita membentuk karma banyak orang, ya kan, terbentuk karma-karma baru, padahal harusnya tidak. Kemudian barulah kita mengarah pada gimana cara kalau kita supaya tidak ada lagi kesana kesini tali-tali, kemudian kita bisa utuh energi kita bisa bertumbuh ke proses spiritual yang lebih baik dan akhirnya kita tenang dan damai. Nah, habis itu baru kita selesain gimana sih ngatasi trauma itu. Berarti ini ada banyak episode nanti. Enggak sih. Jangan kalau setiap saat saya ketemu ngomongin ngomongin selingkuh terus capek deh. Karena kata kunci terakhir penyelesaiannya ya mawas diri, jangan ngumbar hawa nafsu. Mari kita koreksi batin. Kuncinya ya olah rasa tadi. Oke, saya ganteng banget kan. Memangnya saya nggak pernah tertarik sama orang ganteng. Ya iyalah kalau ganteng ya kenapa enggak gitu. Tapi ya sebatas oke dia ganteng loh, karena lewat depan mata saya ya kelihatan. Ya saya bilang oh iya memang ganteng gitu. Tapi ya cukup sampai segitu saja. Jangan malah kemana-mana ya. Saya bocor ya saya tarik lagi. Oke ya terima kasih gitu aja. Minta maaf, memaafkan, selesai. Jadi enggak ada istilah saya dulu zaman dulu lo bilang
Oke lah, boleh loh beli sate aja di luar asal jangan bawa kambingnya pulang. Itu obrolan emak-emak dulu. Karena apa? Kalau bawa kambingnya pulang, rempong ngasih makan lagi lah, macem-macem gitu. Nggak nyampe otak saya itu. Ya kan menjaga diri itu hanya tahu, oh ya memang ganteng lewat depan mata, tapi jangan membiarkan energinya terus ke sana. Kita tarik lagi. Mungkin ada juga yang bilang kan kalau pandangan pertama itu nggak dosa gitu. Jadi jangan sampai kalau kita ngelirik lagi itu baru dosa gitu. Makanya ada beberapa orang yang berusaha gimana caranya untuk nggak berkedip. Jadi pandangan pertama terus diliatin terus gitu kan. Karena nggak perlu pandang yang kedua lagi. Oke, guyon. Nah, tadi nih balik lagi ke proses ikatan-ikatan gitu kan, yang tadi teman-teman pada bilang kayak gurita, Bunda bilang kayak gurita, bahkan ada yang bilang, tadi yang banyak talinya itu buaya darat gitu katanya. Kalau menurut saya sih bukan buaya darat, itu buaya terikat itu. Nah, kan pada saat kita udah ngelewatin batas satu kehidupan ya, itu kan datanya lupa tapi rasa itu nyata. Ya. Ketemu orang, wah langsung berbunga-bunga kan. Waduh, ini ada sesuatu nih, kok tiba-tiba rasanya kayak nyaman banget. Ya. Dengar suaranya aja merinding seluruh badan nih. Mungkin lah. Mungkin ada yang se ekstrim itu. Nah, kalau kita paham, kita bisa ngelihat nih, ini nih rasa muncul gara-gara yang dulu, maksudnya di kehidupan lalu, apa rasa yang sekarang ya? Oh, kehidupan dulu. Oke, stop kan gitu. Tapi kan orang nggak tahu. Maksudnya ya kayak tadi, datanya lupa, nggak tahu kenapa, tapi rasanya itu nyata. Nah, terus harus gimana? Ya, kalau menurut saya, kalau ini kan dibagi nih, kalau orang awam nih nggak ngerti, katakanlah belum ngerti kan, seperti tadi, ini yang dulu apa yang sekarang nggak ngerti, ya kan? Kalau menurut saya nggak perlu itu dibahas, mau cari dulu apa sekarang, yang apa ini baru atau yang dulu, bagi saya nggak perlu dirempongin. Yang penting tindakan kita saat ini. Yang penting dikembalikan lagi ke komitmen yang sekarang. Ya, kembali ke komitmen, walaupun itu saya harusnya nikah lagi sama dia karena saya dulu belum selesai. Itu sudah mati, sudah hilang. Sudah ganti cerita. Hidup kita sudah reinkarnasi dengan yang sekarang. Jadi ganti cerita, ya udah, ikhlas, itu sudah lewat. Cuma sekarang kan memang itu menjadi godaan kita. Gitu lah, godaan kita. Karena kita harus mengalami rasa yang dulu pernah ada. Tapi begitu ada kesadaran kita, loh sekarang saya sudah komitmen sama ini, ya udah jalani aja. Tetap ini menjadi tanggung jawab saya. Disinilah kita berlatih spiritual. Spiritual itu berlatih tidak hanya ngapal mantra dan semuanya, tapi berlatih dalam hidup, menjalani hidup ini. Bisa nggak kita berkomitmen dengan setia dengan pasangan kita? Karena untuk itu latihan kita untuk bisa setia kepada Tuhan kita, gitu. Iya sih, orang bilang yang kelihatan aja susah gitu. Apalagi menjaga komitmen dengan yang kelihatan aja susah. Makanya kan banyak orang menduakan Tuhan karena mereka tidak mau berlatih. Sama katakanlah pasangannya aja dia mikir gampang, nanti bisa 4 kali 5 kali kawin lagi, atau mau diborong aja semua boleh kok gitu. Nah itu kan menjadi masalah. Kayak tadi yang di-share sama Ricky tuh. Istrinya 14, buset. Nah itu kan karena secara logika ya, gimana orang nggak sakit hati kalau satu sama lain punya satu aja, istilahnya ya orang kan nggak mau loh diduakan, apalagi di 14-in gitu. Terus gimana dong? Dan yang mau itu juga aneh gitu loh. Katanya Ricky, ada yang sudah nikah dan cerai 14 kali dan saat ini punya 4 istri dan masih juga suka selingkuh. Nah itu sudah kawan bayan. Nah kalau gitu berarti tandanya tidak spiritual, itu aja. Jadi kita mengerti, dia berlaku seperti ini, berarti proses spiritualnya belum cukup.
Tapi kembali lagi ada juga orang yang mungkin dia tidak memikirkan sampai ke sana, tenang. Tapi orang yang melihatnya, wah ini begini, ada juga. Gitu. Kenapa? Sebenarnya tidak menanggapi, ya diam aja, ya sudahlah. Tapi yang di samping-sampingnya ini yang rempong gitu, yang belum, yang masih apa ya, katakanlah ganjen ya apa. Padahal ya ini kasus ya, ada suaminya yang lempeng-lempeng sebenarnya. Terus istrinya sangat cemburu karena kenapa? Suaminya itu sangat disenangi sama cewek-cewek yang begini. Padahal dia suaminya itu ya setia ya, iya, tapi tidak terpecah pikirannya. Cuma kadang yang di sekelilingnya itu yang bagaimana. Tapi itu pun menjadi suatu masalah. Saya loh nggak apa-apa Bunda, orang saya tuh nggak mikirin mereka itu, saya anggap ya sudah, orang itu mereka bebas kok, mereka itu mencintai orang lain dan saya tidak menanggapi. Benar, memang tidak menanggapi. Tapi yang lain-lain itu memang kok saya lihat, oh ini begini gitu. Nah setelah istrinya tahu bahwa sebenarnya suaminya itu lurus-lurus saja, baru suami istrinya itu bisa tidak lagi menghakimi suaminya seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang mereka baik-baik saja. Tapi mungkin ada juga yang prosesnya selingkuhnya udah 20 tahun yang lalu gitu misalnya, dan sekarang sudah lurus tapi masih belum bisa move on. Ya bisa aja. Makanya disinilah proses mengolah rasa. Karena ya itu tadi susah karena banyak rekaman, banyak kejadian di past life yang kita miliki. Ya tergantung lagi pada personalnya. Ya, banyak orang kan bisa menyembunyikan sesuatu. Ya tapi rasa ya, apalagi kalau kita sudah paham dengan soul matter ini dulu apa sekarang, oh ini ada begini. Ya itu jadi kita lebih hati-hati. Zaman kan kita belajar ini nih untuk lebih kenal diri ya, maksudnya nggak usah ngurusin yang orang lain kayak gimana, kita kan ngaca ke diri aja gitu ya. Sebenarnya dengan proses soul matter ini saya sangat bersyukur. Saya bersyukurnya kenapa? Saya bisa tahu buruk diri saya. Kenapa sih ada rasa yang seperti oh pantas saya dulu begini, oh pantas itu. Seperti mungkin ada tali-tali yang belum putus di past life yang membuat saya bergolak atau apa, saya putuskan, saya tenang lagi. Jadi ini untuk koreksi batin, untuk membuat kita tahu sejatinya diri kita dulu tuh bagaimana, apa rekam jejak apa yang dulu kita lakukan, dan saat ini kita bisa memperbaiki. Ini berlatih, gitu. Okay. Dalam berlatihnya di soul apa ya, dalam menjalani hidup ini, praktek langsung. Tapi teorinya kan sudah kita dapatkan, alat ukurnya kita dapatkan, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan selalu pada kebenaran Tuhan dan tidak mengatasnamakan ego kita, sehingga kita bisa, oh ya memang salah saya. Kita harus berani mengatakan oke, salah saya ini, harusnya saya tidak begitu. Oke, sekarang saya putuskan, saya mulai mengarah pada komitmen untuk memperbaiki. Nah alangkah baiknya kalau suami istrinya mereka berdua punya kesadaran yang sama untuk bertumbuh. Nah kalau tidak bertumbuh bersama ya jomplang istilahnya, yang ini lurus, yang ini kelok-kelok. Ya mungkin memang harus begitu. Sampai ya mungkin harus mengikhlaskan proses perceraian tadi. Ya kadang-kadang kan banyak yang nggak bertumbuh bersama malah bertumbuk selamanya gitu ya. Bisa aja dokter. Nggak tahu, kepikiran aja, gebuk-gebukan jadi. Oke. Nah balik lagi ke kasus ya, maksudnya ini kan contoh ya, kayak tadi dibilang pernah punya pasangan terus terselingkuhi atau selingkuh atau apa, terjadi proses trauma. Dari proses trauma itu kan tadi Bunda udah sempat cerita ada banyak kemungkinan gitu. Ada satu yang trauma akhirnya malah iya kayak gitu sakit ya, oke, gue nggak boleh gituin orang, saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang, kan gitu kan. Ada yang begitu trauma seperti itu akhirnya tidak berani lagi melangkah ke depan gitu,
Jadi kayak ya udah nggak mau deh lagi, akhirnya menutup diri segala macam. Itu apakah proses-proses seperti itu tuh mempengaruhi traumanya itu, apakah itu mempengaruhi proses pertumbuhan spiritual seseorang, atau ya udah memang secara human seperti itu ya nggak usah terlalu dipikirin, atau gimana? Ya jelas mempengaruhi ya proses spiritual seorang gitu. Jadi ya kita disinilah kita sadari bahwa semua orang itu punya rekaman. Apapun trauma, mungkin trauma kita itu bukan pada kehidupan saat ini, tapi di past life kita punya kejadian yang buruk itu. Karena kalau saya mengamati, ini kan dari proses mengamati ya, dari mengamati dan terukur dengan soul meter, kita itu ada rekaman di proses banyak frekuensi, tergantung pada besarnya power pada waktu kita mengalami. Ya kalau kita power kita hanya sedikit atau masih rendah lah, mungkin rekaman itu baru di beta ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari baru diproses pikiran saja, sehingga lebih mudah lah itu dibersihkan. Tapi kalau sampai traumanya itu masuk di delta katakanlah, itu rekamannya sangat dalam, berarti dalam proses rekaman jiwa itu tersimpan, maka pada kelahiran berikutnya trauma itu juga masih tersimpan. Sehingga ketika ada kejadian, ada katakanlah satu kejadian terekam lagi, lebih kuat lagi, dan itu akan membuat suatu pengulangan dalam kehidupannya. Jadi ya tanpa disadari dia akan menarik pengulangan itu. Orang-orang yang menyelingkuhi dia akan terus ketarik, dan karena dia terus meradiasikan saya terus diselingkuhi. Jadi secara otomatis alam ini akan mengkondisikan proses karma itu terbentuk. Tapi ketika misalkan tadi banyak kasus ya, kemarin saya temu orang yang ternyata dia mempunyai trauma diselingkuhi, dan terus dia mengafirmasi dirinya tanpa disadari, wah saya terus diselingkuhi. Ternyata setiap dia berganti pasangan kejadiannya selalu diselingkuhi. Ternyata itu karena energi sejenis menarik jenis. Apa yang terekam pada benih karmanya di dalam dirinya menarik yang kesejenisan datang, walaupun itu bukan dari past life, karena dia membentuk karma baru. Diselingkuhi lagi, putus lagi, selingkuhi lagi, kawin, selingkuhi lagi, selama rekaman itu tidak terselesaikan. Dan begitu kita sadari, saya ajak sadari hal itu, dia menyelesaikan rekaman sampai di yang frekuensi yang dalam itu terbersihkan, barulah dia dapat menata hidupnya menjadi lebih baik. Kadang-kadang itu terjadi juga, Dr. Asto. Berarti ya kalau tadi Bunda bilang rekamannya dalamnya beda-beda, cara menanganinya pun beda-beda. Makanya nggak bisa sama ya kayak dokter. Dokter pun mungkin beda-beda. Dokter juga beda-beda ya, maksudnya. Sakit kepala. Ya tapi kan sakit kepala tetap dikasih obat sakit kepala kan, nggak dikasih obat sakit mencret kan. Ya tergantung penyebabnya apa kan gitu. Nah sama kita juga, kalau ini pun setiap kasus berbeda gitu. Apakah itu diselingkuhin? Ya bisa aja. Saya pernah dapat kasus seperti ini. Jadi istrinya itu sangat curiga sama suaminya. Setiap suaminya pergi, istrinya selalu mikir, wah jangan-jangan dia selingkuh nanti, jangan-jangan dia selingkuh gitu. Padahal suaminya tuh maunya tidak selingkuh, niatannya tidak gitu. Tapi karena dia diafirmasi oleh istrinya terus selingkuh, alam ini membuat akhirnya kejadian suaminya ini menyelingkuhi istrinya ini, selingkuh lah. Tapi dalam batas masih dalam kondisi belum sampai ke hubungan yang sangat jauh gitu. Jadi ternyata kok bisa, padahal kalau kita diskusi sama istri, sama suaminya, dia bilang dia penuh kesadaran, sebenarnya saya enggak. Dan kita terukur juga dia sebenarnya tidak punya kondisi untuk berselingkuh, rekaman di past life. Tapi karena istrinya sangat kuat mengatakan, mengafirmasi bahwa suaminya berselingkuh, mulai ada proses seperti itu.
dan suaminya juga merasa, kenapa saya begini, padahal saya tidak begitu, tidak ada, seperti ada pergulatan batin. Setelah usut demi usut kita ukur, ternyata ya, oh kenapa istrinya yang meradiasikan supaya suaminya selingkuh, itu kan salah. Nah, begitu kita berikan pemahaman untuk membersihkan afirmasi negatif, barulah mereka bisa damai kembali. Ya itulah yang pernah terjadi. Ya karena saya juga dulu berhubungan dengan banyak orang yang berkonsultasi masalah perselingkuhan, perceraian, mau cerai, ada yang saya bilang jangan bercerai, ini nanti akan terselesaikan dengan baik, akan baiklah terjadi ya baik. Ada yang memang wah ini sudah mulai menyakiti, sudah mulai mengancam nyawa, mungkin memang akan lebih baik kalau perkawinan ini istilahnya terjadi perceraian. Tapi itu tidak sama, makanya di sini lebih ke kasus per kasus. Walaupun gejalanya sama, tapi harus benar-benar dicari sebenarnya penyebabnya tuh apa sih gitu ya. Ya. Sumber permasalahan itu, kalau saya melihat ya, sumber permasalahan itu pada rekaman jiwanya. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat ini ya selesaikan di jiwa. Jadi soul is solution. Ya bener, ngomong kayak gitu tuh saya jadi ingat orang biasanya kalau ngomongin wellness itu kan selalu mind, body, and soul kan itu kan, atau body, mind, and soul, atau ya pokoknya tiga poin itu. Tapi biasanya yang banyak diolah kan adalah di mindnya dia. Berpikirlah seperti ini, di body dengan gerakan-gerakan tersebut. Tapi untuk di soulnya sendiri tidak banyak yang menyelesaikan sampai di proses soul, karena tidak mudah itu dicapai. Ya, mungkin tuh sudah sampai di level menyadari bahwa ada jiwa gitu. Ya, baru di situ kan. Nah, makanya di soul ini kita mendobrak ya, saya mendobrak di proses spiritual ini, bahwa sebenarnya yang penting itu ya di soulnya itu, di rekaman jiwanya. Begitu dibenahi di proses rekaman jiwanya, semua akan mulai berbenah, energi akan berubah. Nah, begitu ada perubahan dalam proses energi, karakter akan berubah. Banyak orang berpikir bagaimana mengubah karakter keras, susah gitu. Saya pun punya pengalaman seperti itu dulu. Saya pikir dengan proses ini ternyata juga nggak berubah karakternya. Tapi begitu saya mendalami di proses soul atau jiwanya, saya pahami, mengenal dirinya, mengenal kondisi rekaman jiwanya, yang terekam benih karmanya apa, barulah saya melihat perubahan apabila benih-benih rekaman itu terbersihkan. Sehingga orang dapat menata ulang dirinya. Oke lah, dulu saya pecundang lah, kasarnya saya dulu di sisi yang negatif, karakter buruk. Tapi saat ini sebenarnya saya sudah ingin mengubah itu, Bunda. Kok saya nggak bisa? Kenapa? Karena rekamannya masih banyak di dalam diri. Begitu ada kesadaran dibersihkan, begitu ada kesadaran dibersihkan, ternyata benih karma yang sudah dilepaskan atau terbersihkan itu tidak lagi menghambat dia untuk ke arah proses yang lebih baik. Ya itu kalau bisa terolah ya, dalam artian kan ada juga ya kayak kalau nggak paham nih, knowledge-nya nggak cukup, nggak ngerti gitu. Bang, kadang-kadang malah jadi kayak ya udahlah ya, aku memang kayak gini. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri, kayak percuma lah ngelakuin apa aja, ya hasilnya ya gini-gini aja. Ya karena masih hanya bermain di body pikiran sama saja. Mind aja. Padahal pemberat utama adalah jiwa, rekaman jiwa. Yang sebenarnya bisa menjadi modal yang paling bagus, tapi juga bisa menjadi pemberat yang paling berat, itu ada di rekaman jiwa. Oke. Ada satu ini pertanyaan menarik sih. Selingkuh itu bisa karma kelompok keluarga nggak sih, Bun? Saya jadi bingung nih. Karma kelompok keluarga tuh apakah dulu sekeluarga rame-rame berselingkuh gitu, atau apa karena gimana gitu? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Bu. Sebenarnya apakah selingkuh itu bisa masuk pada karma keluarga? Saya jawab ya.
Jadi begini, sama seperti orang yang punya karma kelompok diabetes, maka dia pun akan dilahirkan pada kesejenisan daripada keluarga tersebut. Ya, ini mungkin ada contoh yang bagus. Masing-masing keluarga kan punya pola yang berbeda ya, dari keturunan ya, karena saya juga punya banyak kasus seperti ini. Di keturunan si A itu ternyata kakeknya istrinya banyak, ya bapaknya juga begitu, suka perempuan, anaknya walaupun masih kecil belum kelihatannya lurus aja, tapi begitu dia mulai menikah ini nggak taunya juga sama saja. Tapi bagus kan ya, bapaknya suka perempuan kan? Ya iya sih, daripada suka laki-laki kan gitu. Dokter Asu bisa aja. Nah, dari sini sebenarnya kalau dilihat secara psikologis, ya wajar lah orang itu role modelnya yang dilihat. Ya sampai ada kata-kata ya sah aja lah, orang kita kan dari keluarga yang apa ya istilahnya yang gitulah. Biasa gitulah, kan wajar aja begitu. Ya kan, kenapa dia wajar? Karena punya kakeknya istrinya banyak, yang ini punya banyak, jadi dianggap biasa karena sudah terbiasa begitu dari pola keluarga. Jadi itu yang membentuk anak-anak akan juga seperti itu, menghalalkan hal itu atau bolehlah karena memang itu biasa aja seperti itu. Terbentuk dari pola lingkungan keluarga. Nah, tapi secara energi kenapa itu bisa terjadi? Hukumnya adalah sejenis menarik sejenis. Pada keluarga-keluarga yang suka dengan proses itu, maka rekaman jiwa yang sejenis akan lahir ke situ semua. Ya, tapi pada keluarga yang memang dia penuh dengan cinta, saling menghargai, setia, maka anak-anak yang terlahir akan ke situ, yang setia, yang menghargai akan lahir ke situ. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ada perkawinan antara yang begini dan yang begitu. Disinilah permasalahan muncul, karena dari keluarga-keluarga yang setia yang ini tiba-tiba mendapatkan pasangan yang tidak setia, ini sudah terjadi suatu perbenturan karena tidak selaras. Ya, jadinya di sini pun orang, ya itu tadi kalau kemarin bilang bibit bebet bobot ya, bagaimana kita melihat latar lingkungan dari keluarga ini juga mempengaruhi. Karena apa? Menikah itu tidak hanya cuma berdua aja, tapi ada lingkungan keluarga besar yang membentuknya. Dan di sini pun kalau masuk pada karma kelompok, ya ini bagian dari karma kelompok yang harus terjadi. Ya, mumpung belum misalkan ada yang belum menikah, ya mari pikirkan lebih detail lagi, bukan sekedar nafsu sesaat saja. Ya, jadi pikirkan lebih panjang lagi. Ya itu tadi, karena proses perkawinan adalah proses spiritual, supaya kita juga tidak bertemu dengan orang yang suka menyelingkuhi yang membuat kita sakit hati, atau ketika kita sudah menikah ya kita paham komitmen kita untuk saling menjaga, kalau bisa menjaga untuk tetap setia, tidak berselingkuh. Ya, ini kembali pada personal sih sebenarnya, karakter seseorang, ya, pemahaman kita, proses pertumbuhan spiritual kita, dan ya itulah menunjukkan kualitas diri. Bagaimana kita menghadapi kehidupan kita. Oke. Jadi itu ya, semakin paham gitu, karena banyak hal yang selama ini kita pikir ya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tahu, kita bisa mengidentifikasi dan kita bisa melakukan proses perubahan di situ gitu. Yang tadi dibilang juga selingkuh bisa karma kelompok, ya itu berarti modeling punya pengaruh dan proses karma, kesejenisan ya. Belum tentu artinya mereka saling menyelingkuhi di dalam, belum tentu, tapi ya yang berkesejenisan akan lahir di lingkungan yang mendukung proses kesejenisan itu dapat berfisik gitu. Oke.
Ya, dan tadi dibilang sama Bunda tentang mengetahui diri lebih dalam lagi nih, ada satu sharing teman, mungkin kita bisa tonton sama-sama. Teman yang dia bilang dia mendapatkan pengetahuan lebih dalam gimana melakukan perbaikan karakter. Ya walaupun pada sharing ini nggak ngomongin selingkuh ya, tapi ya mungkin prosesnya bisa dilakukan terhadap apapun termasuk selingkuh. Ya, selingkuh kan karakter juga. Iya. Menjadi suatu karakter juga. Ya, takutnya nanti dipikir begitu muncul, wah si ini nih yang ngomong pada saat selingkuh, jangan-jangan dia selingkuh. Enggak ya. Cuman di sini ya kita bisa belajar dari sharing itu. Oke, bisa kita tonton sama-sama yuk. Nama saya Neni dari Kota Denpasar. Profesi saya saat ini sebagai ibu rumah tangga. Saya tertarik ikut review Soulmeter karena sebelumnya saya kan sudah pernah ikut Soulmeter. Terus setelah saya praktekkan dalam keseharian sangat bermanfaat. Kebetulan ada lagi review Soulmeter, jadi saya ikut karena saya pahami ilmu itu pasti berkembang. Nah ternyata benar, saat ikut review Soulmeter yang saat ini 5.0, saya mendapat wawasan yang lebih luas lagi, pemahamannya yang lebih dalam lagi, terutama terkait berserah dengan kehendak Tuhan seperti itu. Dan saya juga mendapatkan melatih kepekaan yang lebih tajam lagi dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih jos, yang lebih spesifik, yang sesuai dengan apa yang akan saya lakukan, saya ukur di keseharian saya. Kalau yang dulu 1.0 itu kita 2 hari dengan pemahaman yang saya blank terkait energi, saya tidak paham terkait energi dan pengukuran, tiba-tiba dapat langsung ilmu seperti masih meraba-raba seperti itu. Jadi pemahamannya enggak terlalu nancep semuanya. Kemudian memang diajari pengukuran dan kita lakukan dengan pendampingan seperti itu dan bisa dilakukan dengan keseharian. Karena bergunanya SM yang saya dapat walaupun dengan teori yang pada saat itu, mengingat ada lagi review yang terbaru, saya jadi mengikuti karena begitu bermanfaatnya Soulmeter bagi saya. Dan di sini saya mendapat wawasan yang lebih dalam lagi, terutama terkait berserah. Dan dengan ilmu yang saya dapat di tahap 1, kemudian pengalaman yang saya pakai Soulmeter itu, jadi mempermudah saya memahami teori-teori yang saya dapatkan, begitu juga dalam kepekaan dalam mempraktekkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Banyak banget manfaat yang bisa dipakai dengan Soulmeter itu, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan ya. Karena kalau saya pakai biasanya kalau untuk diri sendiri yang paling utama adalah untuk perbaikan karakter. Karena kita tidak bisa menutupi semakin tua alangkah bijaksananya karakter kita akan menjadi lebih baik seperti itu. Jadi dengan Soulmeter saya mampu mengidentifikasi karakter-karakter buruk apa sih yang saya radiasikan. Setelah tahu saya mengidentifikasikan karakter buruk yang saya punyai, dengan saya padukan dengan soul reflection, jadi saya bisa merubah karakter buruk saya perlahan-lahan menjadi karakter yang lebih baik. Karena bagaimanapun manusia harus memperbaiki karakter menjadi lebih baik, dan keinginan manusia tentu saja menjadi bahagia setiap harinya. Nah, dengan cara Soulmeter ini, bahagia yang saya dapatkan tidak seperti bahagia yang bisa tertawa, bisa makan enak, bisa jalan-jalan saja, tetapi bahagia yang lebih dalam lagi, di mana kategori bahagia adalah bisa melepaskan karakter-karakter buruk seperti ego, tidak terpengaruhi oleh ego, sombong, marah, dan karakter-karakter buruk lainnya. Nah, dengan Soulmeter ini saya mengidentifikasi adakah yang itu saya radiasikan
kemudian dengan soul reflection saya benahi dan diukur kembali apakah benar sudah hilang, sudah menjadi lebih baik, sudah berkurang, atau bahkan saya bisa stabil tidak berada di posisi itu. Karena dengan kalau bahagia kita harus lepas dari semua ego, kemarahan dan lain-lain tersebut. Dan dengan belajar soul meter ini dan dengan pengukuran dan dengan tahu apa yang harus saya lakukan, saya bahagianya berusaha selalu menjadi lebih stabil. Menurut saya dengan ikut WSM review ini kan sangat banyak yang saya dapatkan. Saya sendiri mengalami, jadi teman-teman yang belum ikut review, saya sarankan ayo gunakan kesempatan ini, sudah dibukakan untuk review, karena kita perlu menambah wawasan kita, menambah lagi kepekaan, karena di sini akan lebih kita tahu terkait dengan pengukuran yang lebih dalam, begitu juga pertanyaan-pertanyaannya, dan nanti kalau kita implementasikan sehari-hari, saya rasa kehidupan kita akan lebih terarah dan apapun yang kita lakukan akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Soul menurut saya merupakan suatu wadah kita berbenah diri, menunjukkan menjadi karakter yang lebih baik, karena di soul kita akan berusaha mengenali siapa sih jati diri kita, kemana sih kita akan melangkah ke tujuan mana, kemudian dalam proses menuju tujuan tersebut kita melakukan hal-hal yang positif baik untuk diri kita sendiri, membenahi karakter kita, maupun kita bisa mengedukasi ke masyarakat, ataupun kita juga dapat melakukan action-action yang tentu saja kita masih dalam hidup ini membutuhkan hal-hal yang positif, hal-hal baik yang perlu kita lakukan, dan di soul ini ada juga wadah kita untuk melakukan soul action, artinya berbuat kebaikan. Mari bertumbuh bersama. Soul is solution. Soul is solution ya. Ya tadi tuh sharingnya Bu Neni, tapi ya karena itu sharing dari yang mengikuti proses workshop soul meter review, ya tentu untuk ngikutin reviewnya harus view dulu ya, harus ikut dulu yang pertama gitu. Yang namanya juga review kan, pengulangan dan pemantapan. Dan ya workshop soul meter pun mau nggak mau kita lakukan secara offline, karena setelah dilihat ya nggak bisa ya kayak dilakuin secara online ya. Nggak bisa, benar. Susah kalau sudah online ya, apalagi ini kan perlu ada latihannya ya, harus secara ada sentuhan personal, ada latihannya, ada proses healingnya juga, ada proses upgrade-nya juga. Jadi ya kita lakukan, dan kalau online belum bisa dilakukan. Apalagi itu kan 3 hari ya, 3 hari itu udah ada knowledge-nya, ada pemahamannya, ada powernya, proses upgrade powernya, proses latihannya kan gitu. Ya kalau online 3 hari mabuk juga Bun. Walaupun kalau dilakukan juga gak akan bisa karena prosesnya ya seperti tadi. Dan mungkin beberapa teman mikir, oh saya pengen ikut workshop soul meter, gimana caranya? Pertanyaan pertama, sudah ikut langkah awal mengenal jati diri belum? Gini gitu. Jadi langkah awal mengenal jati diri itu kan ya namanya juga langkah awal, berarti itu menjadi langkah awal. Gimana sih maksudnya? Ya itu dasarnya gitu. Jadi dimulai dari dasarnya dulu. Mungkin teman-teman udah belajar banyak hal, cuman ya kalau kita mau ngomongin dasarnya soul, ya mulai dari langkah awal mengenal jati diri dulu. Lanjut ke kelas 4 aspek, baru ke workshop soul meter. Dan untuk mau info langkah awal mengenal jati diri bisa ada ya, harusnya ada tulisan ini. Nah itu. Jadi soul.co.id/jati diri itu bisa. Oke. Ada pertanyaan nih Bunda. Lanjut lagi ya? Oh iya. Kirain udah selesai gitu. Belum ya? Belum lah. Bunda mau nanya, walaupun sudah bisa move on dengan mantan dan sudah tidak ada rasa lagi, tapi memori dengan mantan masih ada, apakah itu artinya kita masih berkarma? Ya, itu pertanyaan dasarnya. Tapi saya bisa nanya lebih dalam lagi, emang
harus lupa ya? Ya enggak lah. Karena kalau kita sudah mengalami, semua sudah terekam dalam memori kita. Dan itu tidak bisa dilupakan gitu. Tapi rasanya yang tidak harus menimbulkan suatu rasa yang gak nyaman. Jadi bukan artinya tidak bisa dilupakan ya, maksudnya tidak pasti terlupakan gitu. Karena ada juga kan yang memang lupa gitu. Kadang-kadang naruh barang di mana aja lupa gitu ya. Tapi bukan mentang-mentang kita mau nyelesain sesuatu abis itu kita lupa gitu kan, pas ketemu sama orangnya ini siapa gitu. Enggak ya? Enggak lah. Apalagi kalau udah intens ya, masa kita mau lupa gitu kan? Enggak lah, pasti tetap rekaman memori ya, senangnya susahnya masih kita ingat. Tapi bukan berarti juga kalau kita itu berpisah, misalnya bercerai atau putus itu terus karmanya selesai. Enggak juga, tergantung ya. Jadi makanya dengan metode soul matter ini kita bisa mengidentifikasi. Kalau tidak, banyak kejadian orang bercerai. Seperti suatu kasus saya sudah bilang ini ya menurut soul matternya masih lebih baik tidak bercerai gitu. Karena akan ada hal baik, yang penting sekarang harus diupayakan karena ini bagian proses penyelesaian karma. Tapi karena kondisi saat itu masih emosi dan sebagainya, akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Ya itu kan pilihan ya, saya tidak bisa memaksakan, jangan bercerai gini nanti begini, kan tidak. Ya itu tetap saya kembalikan untuk memilih. Nggak taunya berapa tahun ya, 2 tahun kemudian saya bertemu dan mereka tertawa. Saya pikir loh kok bisa ya barengan lagi. Nggak taunya mereka mengatakan kita menikah ulang. Menikah lagi. Nah lo kan sudah dikasih tahu dulu begini-begini. Iya loh, ternyata benar. Hanya setelah mereka bisa saling menerima, sampai sekarang hubungan mereka ternyata jauh lebih baik. Ya, sama-sama menyadari kekurangan, sama-sama menerima, kemudian saling memaafkan, dan akhirnya bertumbuh bersama. Itu indah sekali. Ya, saya bersyukur akhirnya mereka memahami bahwa nikah itu tidak hanya sekedar pemuas nafsu belaka, tapi ada proses spiritual yang harus mereka jalani untuk menyelesaikan hutang-hutang karma yang belum terselesaikan. Gitu. Nah, kalau ngomongin rekamannya masih ada segala macam, nih ada pertanyaan lagi dari Tuti Tusti. Berasa apa? Ya, mana ya? Banyak huruf T-nya ya. Memutus rekaman itu gimana Bunda? Mohon diajarkan Bunda. Iya, benar. Hal ini agak sulit ya. Secara teori saya mudah mengatakannya, tapi secara praktek ternyata butuh power yang cukup untuk menyelesaikan. Ya, jadi seperti dikatakan bahwa karma itu datang pada saat yang tepat, waktu yang tepat, dan dibutuhkan power yang tepat. Nah, pada saat dulu misalkan kita sudah paham dengan konsep ini, kemudian ada tali yang terhubung, misalkan kalau untuk yang sekarang aja mungkin gampang, apalagi kejadian sesuatu yang baru terjadi dengan power yang masih biasa, kita menyadari, kita minta maaf, memaafkan, itu akan terputus talinya secara batin ya, kalau powernya cukup. Tapi kalau tidak, maka walaupun kita mengatakan 1000 kali, bahkan lebih, bahkan ada metode menuliskan sampai berapa ribu kata, yang nggak putus. Karena apa? Karena tali ini secara batin, energi. Jadi dibutuhkan energi yang setara dengan proses yang terbentuknya energi tersebut, bahkan lebih tinggi untuk bisa menyelesaikan. Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika tali itu tidak terbentuk pada kehidupan saat ini, tapi terbentuk di past life dan belum terselesaikan. Ini banyak sekali yang menimbulkan yang saya sebut sebagai
bagian dari benih karma dari past life. Pada saat suatu power mencukupi untuk itu terbentuk, untuk itu muncul ke permukaan atau menjadi suatu karma matang, kadang-kadang seseorang sulit untuk memutuskan hal itu karena powernya yang tidak mencukupi. Ya, jadi akhirnya saya memahami kenapa seseorang perlu upgrade power, memberikan perhatian pada proses power yang cukup besar, sebenarnya adalah untuk menyelesaikan semua proses hutang-hutangnya di masa lalu yang masih terhubung secara energi, untuk memutuskan hal tersebut. Ya, memutus karma di kehidupan lalu yang belum terselesaikan. Ya, mau nggak mau, karena kita yang mengawali, maka kita yang mengakhiri. Tuhan tidak akan menyerahkan karma kita pada orang lain. Disitulah baru saya paham kenapa setiap jiwa harus bertumbuh kesadaran hingga akhirnya mereka menyelesaikan misi jiwanya masing-masing dan terputuskan dari karma-karma di masa lalunya. Tidak lagi ada hutang karma dari semua proses rekaman jiwanya hingga mereka dapat kembali pulang. Ya, jadi itu sebenarnya yang kita butuhkan untuk meningkatkan kesadaran kita ke proses spiritual yang lebih tinggi. Banyak orang hanya mengatakan, wah enggak, yang penting saya tercukupi dulu makan, sandang, pangan, papan. Padahal sejatinya kita lahir lagi, terreinkarnasi kembali itu karena kita punya hutang pada rekaman jiwa kita yang belum terselesaikan, kegelapan-kegelapan di dalam diri dari benih-benih karma yang masih kita miliki. Sehingga PR kita adalah membersihkan rekaman buruk yang kita bawa, sehingga cahaya jiwa kita bercahaya terang, sehingga akhirnya secitra dengan Tuhan dan kembali pulang. Beberapa orang saya temukan dengan rekaman yang buruk, cahaya jiwanya redup sekali karena banyak hal buruk dibawa dari past life-nya. Saya melihat pasti mereka akan kesulitan dalam hidup ini, masalahnya makin banyak. Tapi juga saya temukan bahwa wah, jiwa ini sudah bercahaya terang, cuma memang masih perlu lahir kembali untuk menyelesaikan rekaman yang masih sedikit yang harus diselesaikan. Ya, kemudian mereka akan kembali pulang. Jadi di sini mungkin kelahiran kita bisa sama sebagai manusia dengan tubuh fisik manusia, tetapi yang membedakan adalah kualitas cahaya jiwa kita, rekaman kita di past life. Semakin bersih rekaman kita, maka semakin tenang, damailah proses perjalanan hidup kita di saat ini. Karena kita akan semakin ikhlas dan berserah menerima proses hidup kita. Termasuk semua rekaman-rekaman dari tali-tali mungkin terhubung dari perjanjian hidup, perkawinan-perkawinan kita dulu. Ada yang terputus, ada yang belum sangat kuat sampai menunggu kelahirannya biar bertemu. Ada yang dengan mengatakan, besok kalau bisa saya lahir lagi, saya akan menikah lagi sama kamu. Nah, itu janji yang tanpa disadari kuat dan akan dicari lagi. Sampai akhirnya tadi ada yang bilang, gimana kalau sekarang janji, oh saya nanti akan sehidup semati atau bahkan nanti kamu mati, saya akan di kelahiran yang akan datang kita harus bertemu lagi dan menikah lagi. Enggak taunya kelahiran yang akan datang dia tidak lagi sebagai laki dan perempuan, tapi sejenis. Nah, tapi karena keterikatannya kuat, ya mungkin itu bisa terjadi. Ada juga yang seperti itu. Oleh karena itu mungkin butuh waktu dengan power kita mengupgrade diri dan menyelesaikan itu satu persatu. Dan yang paling bisa untuk memutuskan adalah ketika kita terhubung dengan Tuhan. Tanpa energi Tuhan kita tidak bisa menyelesaikannya. Power kita nggak cukup. Power kita hanya sebagai manusia biasa itu rendah sekali. Tapi ketika kita terhubung dengan kekuatan Tuhan,
membuat wadah agar kekuatan Tuhan bisa memasuki tubuh kita itu butuh usaha, ya, kebersihan hati, sehingga dengan energi Tuhan yang memenuhi diri kita, kita dapat menyelesaikan yaitu tadi hutang-hutang kita, tali-tali yang terhubung, yang banyak, yang pating seleweran istilahnya kemana-mana, ini dapat kita bersihkan, karena dengan proses itu power kita pun akan semakin menguat. Ingatlah proses energi kita pikiran kita liar, energi kita keluar dari diri kita kemana-mana, power kita kecil. Tapi ketika kita fokus terhubung dengan energi Tuhan dan tidak membiarkan indera kita liar, pikiran kita sudah mulai tertata bagus, batin kita juga bagus, hati kita bagus, maka power kita akan terupgrade. Ya, apalagi kita semakin berserah, proses keterhubungan dengan Tuhan semakin kuat. Penjelasannya oke. Prakteknya? Nah itu. Prakteknya lewat pengetahuannya, knowledge-nya dulu. Di langkah awal mengenal jati diri sampai 4 aspek. Kemudian workshop 3 hari itu ya memang perlu upgrade dulu. Karena di workshop itu pertama adalah upgrade secara energi, kemudian diberikan knowledge-nya, kemudian di-upgrade lagi, dan setelah itu dilepas, ya Bapak Ibu, dilepas untuk berlatih dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau memang mau bertumbuh di SDP, kemudian tadi kenapa sampai review lagi setelah sekian lama, kita perlu menambahkan pengetahuan lagi dan upgrade lagi, ya itu terus kita bisa benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan hidup kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ya, semua dengan proses soul matter ini akan membuat kita semakin mengenal diri kita dan tidak panik ketika ada suatu kejadian, tapi kita bisa bijaksana memilah apa yang harus kita lakukan. Ya, selama ini banyak orang kebingungan ketika dia harus menentukan pilihan dalam hidupnya. Dengan metode soul matter ini kita tahu pilihan-pilihan yang tepat untuk apa? Untuk ya kita bisa fokus dalam proses menyelesaikan misi jiwa kita dan membuat cahaya jiwa kita semakin bercahaya terang. Tidak membentuk karma baru yang lebih buruk lagi, yang membuat cahaya jiwa kita meredup. Ya, karena proses ini sangat sensitif. Begitu kita ngumbar hawa nafsu kemana-mana, kita terbentuk lagi karma-karma kelompok baru, tentu dengan banyak masalah baru, malah membuat mungkin cahaya jiwa kita meredup karena banyak karma buruk baru yang terbentuk. Tapi kalau kita belajar untuk bijaksana dan mengikuti kehendak Tuhan, kita bisa menjaga diri kita, mengolah rasa kita, paham kenapa kita harus mengatakan cukup atau mengatakan stop, itu tidak baik, saya tidak lakukan, maka kita akan cepat prosesnya untuk membuat cahaya jiwa di dalam diri kita bercahaya terang. Dan saya yakin Tuhan akan memberi penguatan pada diri kita untuk dapat menyelesaikan ketika kita meniatkan diri untuk berserah kepadanya. Ya kadang-kadang gitulah, kalau cuman ada satu masalah segala macam, orang banyakan kan cuman berpikir biarkan disembuhkan oleh sang waktu. Cuman mau berapa lama? Seminggu, sebulan, sewindu. Karena ya tanpa Tuhan ya cuman ya gitu aja gitu, nggak mampu gitu ya. Dan disinilah prosesnya kita akan belajar dari knowledge-nya, dari latihannya dan dasar-dasarnya, sehingga ya kita mulai bisa menyelesaikan batin kita masing-masing. Iya. Oke. Nah, dari tadi diskusi segitu banyak Bunda. Ada satu nih yang
komen yang menarik. Udah keluar belum sih? Belum ya? Tekan sekali lagi. Iya. Ya. Bunda, berarti akad nikah adalah penyatuan antara suami dan istri yang disahkan agama dan sipil, merupakan latihan kecil di kehidupan lahiriah, dan akidah dengan Tuhan adalah penyatuan atau keterhubungan dengan Tuhan yang hakiki. Iya, benar sekali. Ya, benar sekali Bu Lia. Jadi memang yang akidah yang Tuhan adalah penyatuan terhubungan dengan Tuhan yang hakiki. Itu tujuan kita. Tapi latihan kita ya secara lahiriah adalah dengan pasangan kita. Ya, kita berlatih sebenarnya. Ya mudah-mudahan semua bisa paham bahwa itu bukan hanya sekedar mainan atau sesuatu. Ya banyak orang tuh kan menganggap perkawinan hanya suatu permainan aja. Saya dapat apa, kamu apa, begitu kita udah ini, begitu tidak puas sedikit tidak, ini sudah hitungannya kalau berkesadaran ya ini proses spiritual kita. Oke. Udah ada yang nanya lagi, kira-kira ada part selanjutnya nggak ya Bunda? Ini kalau misalnya ada part selanjutnya udah kayak sinetron gitu ya, makin lama ngomonginnya selingkuh aja gitu ya. Nanti kita bingung ini podcast Karma Reinkarnasi atau podcast selingkuh gitu. Tapi apa ya? Kalau saya melihat memang ini yang tidak secara vulgar itu dibahas. Maksudnya orang hanya ngerumpiin kejadian. Ya kan, kalau ada berita selingkuh tuh, kayaknya gimana heboh banget, tapi tidak ada penyelesaian masalah. Malah ngehujat. Malah membentuk karma baru yang jelek dan malah segala macam lah. Nah, kalau kita ini kan memberikan solusi, gimana sih? Dan bukan hanya solusi, maksud saya selingkuh itu apa sih? Terus bagaimana sih, kan gitu. Kasih perluas realita lah. Perluas realita. Mungkin ini beberapa orang baru mendengar aja, masa sih kayak gini kayak begitu. Ya bagi saya ya sudahlah. Itu bagian dari seleksi juga, paham apa enggak kan gitu. Tapi kan kita memperluas ranah di energi itu ya seperti ini yang terjadi. Langsung ada yang benar kami butuh solusi ya. Tapi tetap ya ngomongin solusi ini kan luas banget gitu. Kadang-kadang orang berpikirnya solusi itu adalah datang kasih solusi dong, ini solusinya, langsung selesai gitu masalahnya. Padahal kan nggak gitu ya Bunda ya. Nggak begitu ya, makanya kalau dulu kan orang mencari saya hanya untuk konsultasi biar begini-begini, saya mending enggak deh ya. Kalau saya ya ayo belajar. Karena dengan belajar masalah kita banyak sekali loh, enggak cuma satu, tapi itu semua saling berhubungan gitu. Nah kalau satu aja tidak selesai, cuma ini aja di permukaan aja, ya enggak selesai lah. Karena semua ada di dalam diri ya. Mending kita mengenal jati diri kita. Saya ngasih alat namanya Soulmeter, ya lakukan sendiri. Selesaikan dengan metode Soulmeter ini untuk menyelesaikan hidup kita menjadi lebih baik. Saya lebih cenderung seperti itu. Jadi Soulmeter tuh alat? Ya, metode alat. Gitu. Nggak, soalnya kan banyak juga gitu yang ngirain Soulmeter tuh salah kayak alat. Ya maksudnya metode untuk menyelesaikannya dengan alatnya udah Tuhan kasih sih. Soalnya kan banyak gitu ya Bunda, ada yang nanya itu bentuknya kayak gimana, kayak ampere meter kah atau gimana ya. Cuman ya mungkin bisa tonton ulang lagi yang misteri Soulmeter ya. Oke. Solusinya ada di dalam diri sendiri ya Bunda. Ya betul. Apakah akhirnya kan ini berdiskusi sendiri juga, ini ada yang bilang cukup part 2 aja biar bisa lanjut ke misteri berikutnya. Ya karena hidup itu misterinya bukan hanya selingkuh ya. Oke benar. Adakah yang mau dibahas lagi nih masalah perselingkuhan ini? Kalau sekarang sih rasanya cukup itu aja Dr. Astu ya, karena kapasitas orang menangkap mendapat manfaat
pembelajaran itu tidak cukup banyak ya. Kapasitas kita mampu menyerap ya pembelajaran. Jadi nanti kalau saya terlalu bahas lebih panjang lagi nanti lupa semua. Mungkin itu aja cukup. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, sehingga nanti saya bisa bahas lagi. Ya, ini menarik. Jangan-jangan banyak orang yang masih mendua ya Bun, tidak menomorsatukan Tuhan kita. Berarti jika tidak menunggalkan diri dengan Tuhan atau tidak secitra dengan Tuhan itu termasuk selingkuh ya Bun? Ya kalau sekarang kita mau membuat podcast selingkuh sama Tuhan. Iya, nggak sekarang tentunya gitu. Cuman ya kalau secara singkat kadang-kadang seperti itu ya, bingung ini ya, antara ego atau gimana, apalagi kalau tidak punya alatnya itu ya. Jadi bisa aja, oh saya dapatnya seperti ini kata Tuhan kok. Oh ini saya dapatnya seperti ini panggilan hidup saya kok. Tapi ternyata ya belum tentu seperti itu ya, karena memang harus ada sesuatu yang proses yang objektif. Oke. Ya. Oke, sekarang ditunggu udah benar tuh, sudah ada yang nunggu tuh. Oh enggak, saya mau nanya closing statement gitu Bunda, karena tadi kan belum. Dari tadi sudah loh, Bang. Tinggal itu nunggu sudah. Itu sudah dianggap closing statement kah? Iyalah, itu sudah poin-poin yang saya berikan. Oke lah kalau begitu. Ya, seperti biasa contekan. Sebentar ya. Oke. Walau sudah lampau tetap galau, yang harus berkilau tak buat silau. Karena luka lama terbuka walau terlupa, duka akan luka, semua beda dengan muka. Semua beda dengan muka maksudnya reinkarnasinya beda muka gitu. Reinkarnasinya beda muka, di awal kelihatannya manis ternyata ke belakangnya enggak, jadi benar-benar beda. Saat suka lembar baru tak dibuka, tertutup rapat oleh darah, amarah, air mata. Walau ingin menata, tetap ujungnya nestapa. Apa harus bertapa? Tak bisa lagi ku berkata. Ingin buka mata, tapi takut dengan realita. Cari pelita, jauhi derita yang cengkram bak gurita. Loh, ada hubungannya sama gurita yang tadi saya ceritakan? Sampai kapan kabur, tak berani ke depan, atau tanpa sadar kubur masa depan. Kok bisa pas ya? Sudah stop ratapi, sudah waktunya hadapi. Mulai resapi, cari, kejar sampai titik api. Tapi temui dan padamkan api tata hati. Cinta Tuhan jangan dihindari, karena itu terapi. Wow, luar biasa. Ya begitulah. Karena hanya cinta Tuhan yang bisa menyembuhkan semua luka batin, walaupun termasuk trauma-trauma diselingkuhi, ya, entah itu di kehidupan saat ini maupun dari rekaman past life kita. Walaupun untuk menyiapkan diri itu ya perlu keberanian. Betul. Karena banyak yang punya masa-masa kelam yang ditutup dalam, dianggap udah selesai, tapi ternyata ya belum gitu. Ya, bagikan bom yang siap meledak ya. Nah, kalau kita dengan mengenal jati diri kita, maka kita akan bisa mentuntaskan semua permasalahan diri kita. Kalau mau, ya, dan berusaha gitu. Berusaha. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang udah ikutin live streamnya, pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Sama-sama. Dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.